selentingan saya dengar tentang fikih ataupun tadi ada hadis Rasulullah SAW tentang bisnis. Kurikulumnya seperti apa Ustaz ya? Saya jadi penasaran. Hadis itu kita rancang 40 ya, bukan berarti hanya 40 ini. Tapi yang kita pilih hadis ini, bab pertamanya itu motivasi. Motivasinya hadis dulu pertama ya. Motivasi bahwa entrepreneur itu adalah jihad, bahwa Umar mengatakan saya lebih suka meninggal mencari rezeki yang halal dibandingkan harus berperang mengangkat pedang. Itu hadis-hadis kayak gitu kita munculkan. Nah, itu ya, sesudah motivasi kita cari hadis-hadis jaminan surga untuk para entrepreneur. Entrepreneur itu surga loh gitu loh. Entrepreneur itu disukai oleh Allah dan Rasul. Baru sesudah itu kita bikin jenis-jenis entrepreneurnya. Ternyata di masa Rasulullah itu ada tukang bangunan, ada tukang kayu. Di masa Rasulullah itu ada bangunan spesial kayak beton begini, kontraktor gitu. Iya, ada tukang bangunan yang kayu ada di masa Rasulullah. Furniture-nya ya. Jadi kalau lagi Nabi bangun beton, kasih sama suku ini, lupa saya nama sukunya, Bang. Nah, di situ ada. Karena dia yang lebih bagus tuh untuk bikin bata itu katanya. Kalau udah giliran bikin kayu, kalau kayu kasih suku ini, mereka lebih bagus. Dengan ini peradaban maju ya setelah iya dong. Nabi itu betul. Kalau giliran nanam, suku yang mana panggil? Nabi perlu nikah siapa gitu putrinya Rasulullah SAW perlu cincin. Jadi cincinnya udah disepuh. Anak saya jangan kaleng-kaleng tukang sepuhnya. Tukang sepuh yang bagus. Kesana kau. Itu ada hadisnya. Jadi ada tukang sepuh. Pakaian Fatimah harus dikasih lebih cakep ya Rasulullah. Suruh ini yang nenun selendangnya. Ada. Dan sebetulnya keluarga Rasulullah sendiri pun memakai yang terbaik juga. Iya dong. Nggak mau Nabi kaleng-kaleng, Pak. Bikin sepuh cincin yang dia pilih yang paling bagus, bikin bangunan pilih yang paling bagus, furniture yang paling bagus. Kalau Nabi tahu siapa yang ngerjain ini, dia nggak bisa ngerjain kayu. Ambil kayunya lagi, suruh yang mana? Gitu Nabi. Ada itu. Gitu. Nenun, nyulam, semua begitu. Sampai yang masak pun, siapa yang bikin kopi? Dia kan nggak ada latar belakang barista, jangan suruh bikin kopi, nggak enak. Sampai gitu Rasulullah SAW di hadis. Jadi sampai spesifik sekali Nabi SAW berbicara mengenai entrepreneur ini. Hanya saja hadis-hadis ini tidak dipopulerkan. Saya jadi ustadz cuma ditanya orang dalil doa buka puasa, dalil doa kunut, dalil lipat tangan di dada, di bawah. Itu hadis yang sama sekali bagi saya tidak ada efek dalam kehidupan. Saya nggak masalah tuh semua orang di dunia ini sholat begini, nggak ada masalah bagi saya. Mau begini nggak ada masalah. Tapi saya sangat resah bila hadis-hadis ini yang menyuruh kita bekerja kreatif nggak disampaikan dari dulu, nggak disampaikan. Saya jarang dengar sih. Boleh survei pesantren, silakan. Pernah dengar hadis tentang entrepreneur Nabi? Di mana coba hadisnya? Nggak dicari, Pak. Silakan analisa search engine Google yang mencari hadis entrepreneur berapa? Nggak keluar. Silakan aja. Begitu hadis, berarti yang keluar yang. Iya. Coba aja search engine nanti hadis entrepreneur. Coba bikin. Ada orang yang coding itu kan tahu. Seberapa kali dalam sehari dicari hadis entrepreneur. Coba lihat. Nggak ada kawan. Seolah-olah Nabi kita itu tukang pukul, tukang ketok palu, ente surga, ente neraka. Seolah-olah gitu aja udah sekarang. Seolah-olah diperjuangkan Nabi itu akidah aja sama fikih aja, ibadah aja. Kagak. Terus Nabi sama hal-hal kayak gitu nggak terlalu pusing Nabi SAW. Tapi kalau kehidupan mereka, maka kita punya Abdurrahman bin Auf. Siapa yang didik Abdurrahman bin Auf? Ya Rasulullah, Pak. Siapa yang didik Umar bin Khattab? Rasulullah. Siapa yang didik Zubair? Rasulullah. Itu kaya-kaya semua itu. Sekaya Jack Ma, sekaya Warren Buffett, Pak. Sekaya Bill Gates mereka. Bukan kaya orang yang cuma punya mobil Ferrari tapi utang semua. Bukan sekedar cuma punya rumah di Pondok Indah tapi utangnya sahabat mereka. Bukan. Ini the real rich. Crazy rich ini sudah. Crazy rich dunia, ya. Salah ya saya. Itu didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang ingatnya cuma sebentar lagi kita mati, hati-hati harta nggak dibawa mati. Aku ustadz kayak gitu pengen ku tempelin kalau ngomong gitu. Kau bikin orang takut hidup, ku bilang. Kita sedang hidup di dunia ini, hadapi dunia ini. Jadi sebetulnya harta bisa dibawa mati dengan catatan wakafkan.
Gitu. Jadi mobil Ferrari wakafkan aja. Wakafkan aja, jual wakafkan. Jangan kasih ke Ustadz, Pak. Nggak ada gunanya juga bagi Ustadz. Capek Ustadz. Capek. Gini, saya nih ya Bang ya, harus rasio kita. Ngapain kok pakai mobil Ferrari? Innova aja. Ferrari itu sekali ngegas berapa liter habis, pajaknya mahal, perawatannya mahal. Ngerepotin. Aku nggak suka yang suka ngerepotin, kan aku bilang dari tadi. Oh iya. Innova nggak perlu. Gitu ya. Masuk dia. Nah, Ustadz, untuk yang tadi itu, apakah Ustadz akan menyebarkan juga di taklim-taklim atau hanya khusus di Ruhamah saja, Ustadz? Oh, itu biasanya saya akan ajak ngobrol gini, sevisi dulu sama saya. Oke, sevisi dalam artian dalam hal dia memang berjiwa entrepreneur, dia memang ingin mengembangkan umat ini, dia loyal terhadap umat ini, akan saya ajak bicara mengenai ini. Tapi kalau sekedar dia punya kekayaan apa, nggak punya loyalitas terhadap umat, saya buang-buang waktu, Bang. Saya akan cari orang yang memang frekuensi tadi. Oh, saya lihat, nangkap nih kalau cerita entrepreneur. Ayo kita kerjakan. Sesuatu itu akan saya ajak, hasilnya ini ya untuk umat, jangan untuk kita. Kalau lagi-lagi untuk memperkaya kita, hanya sekedar mengumpulkan mobil, rumah, capek kita nanti. Nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Tapi, ayo, Salman, aku punya lahan nih di Sumbawa 5.000 hektar. Ternak sapi kita, Pak, di Sumbawa. Gitu loh, Pak. Aku punya lahan nih di Medan Man 10 hektar. Kita buka kebun karet, Bang. Di bawah karet kita ternak bebek, Bang. Di bawah karet kita ternak ayam kampung, Bang. Oh, pokoknya datang aja kemari. Saya akan layani itu. Iya. Enggak gini. Bagi saya ini enggak perlu disimpan ilmu gitu loh. Ada orang mau, ayo saya bilang, tanahmu di mana? Kalau tanahmu udah tahu di mana, ada nggak di situ laboratorium? Pasti ada kan, kementerian melahirkan laboratorium, hara tanahmu berapa kondisinya. Nah, cocok kita nama apa? Ayo kita tanam. Kemarin kita ke sana. Di sini hidup lengkeng nggak? Hidup. Ini contohnya lengkeng. Tanam 200 lengkeng. Saya nggak butuh lengkengnya. Buat kau panen lengkengnya. Terus ngapain Ustaz? Saya mau ternak lebah di bawahnya. Oh, ada simbiosis mutualisme di situ. Saya akan ternak lebah di bawahnya. Yang saya ambil adalah lebah saya makan bunga lengkeng ente. Hasilnya saya adalah madu. Hasilnya itu lengkeng. Oke, itu kayak prinsip tanam jagung ya, Ustaz ya? Iya. Jagung kan semuanya harus apa dalam artian baik semua. Betul. Karena nanti si serbuknya itu akan menyebar gitu kan. Kalau ada banyak pohon yang bisa kita gitukan. Ada banyak, Bang. Orang punya tanah. Mau tanam apa? Cek. Kalau bisa tanam kapuk. Tahu kapuk enggak, Bang? Kapuk yang buat kasur. Kasur? Iya. Di sana ada satu pohon itu. Yang berdiri yang paling tinggi itu. Yang sendirian. Itu kapuk. Tanam kapuknya. Kita tanam kapuknya, semua kapuk kapasnya buat ente. Aneh, nompang ternak lebah di bawahnya. Madu randu, keren harganya. Madu randu. Apa aja dah pokoknya kalau kita mah nggak pernah kita pusing, apa aja. Jadi, ada tanah kosong, tanam aren. Tahu pondok? Ada di Bintaro pondok aren kan? Tahunya gula aren, Sat. Arennya di mana? Masih ada nggak di sana pohon aren? Coba, namanya pondok aren. Ada aren nggak sih? Ada aren nggak di sana? Siapa di sana orang pondok aren? Nggak ada lagi waktu itu. Langsung nggak ngaku semua. Harusnya aren itu dilestarikan, ditanam, bikin produknya. Produk aren itu gulanya jadi gula aren, buahnya jadi kolang-kaling di musim lebaran sangat laku, ijuknya dijual mahal harganya. Ijuknya mahal. Es kopi susu. Aduh, tapi orang Indonesia belum kerja itu, Pak. Nggak ada yang ngerjain, Ustaz. Capek kita. Ustaz, ini kan anak muda balik lagi nih. Iya. Di pandemik ini, seperti yang sebelumnya kita bahas. Tapi mungkin ada yang baru nonton nih. Di masa pandemi ini banyak yang akhirnya jobless. Iya, betul. Kemarin saya sempat kontak dengan salah satu teman saya di pemerintahan. Banyak orang miskin baru. Betul sekali. Dia mati karena penyakit nggak? Betul. Tapi kelaparan. Iya. Nah, ini peluang apa yang bisa diambil saat dalam kondisi begini? Banyak sekali sebenarnya. Dan muda. Sekaligus ya saya ingin mengatakan kepada kita, setelah pandemi ini resignlah dari kantor masing-masing. Berhentilah jadi budak perusahaan. Berhentilah. Kalian hanya memperkaya mereka yang punya usaha kapital itu tadi. Ngapain kita perkaya mereka? Kita punya peluang kaya kok. Dengan tanah kita, dengan negara kita ini. Tanah kita ini luas.
jangan nanti diserbu orang lain tanah kita ini. Tapi jangan di Jabodetabek, mahal. HPP-nya lama nanti. Minggir lah, minggir. Jangan di Jabodetabek harga udah seabrek-abrek. Minggirnya itu ke Sukabumi, ke Cianjur, Purwakarta, mungkin masih dapat. Kagak ke Sumatera, Lampung, Palembang. Akses sudah gampang. Akses sudah gampang, seperti yang dibilang tadi, tol yang dibangun ini, ayo kita manfaatkan. Transportasi, jalur-jalur transportasi manfaatkan. Ayo nanam udah. Kalau habis pandemi ini jadi karyawan lagi, bengak, gue bilang mohon maaf agak kasar aku sedikit. Keluar juga ini. Aku mohon maaf itu kalau perlu diedit nanti silakan ya. Itu udah lama nggak denger. Iya, saya geram melihat orang itu. Kok potensi sedemikian besar kok jadi karyawan sih gitu ya. Kecuali potensi kita nggak ada, jadilah karyawan gitu ya. Tapi potensi besar abrek-abrek di negara ini, hanya saja ya sedikit minggir kita. Yeah. Saya juga sering orang nanya, kenapa dulu beli tanah pesantren di sini? Ya murah di sini tanah. Yeah. 125.000 pada waktu itu. Ya kan? 150.000 pada waktu itu. Sekarang nggak kebeli lagi. Harus giring lebih jauh lagi kita. Nggak apa-apa. Kita memang harus minggir kalau petani-petani peternak ini. Satu lagi mungkin sebagai penyemangat bagi kita ya. Nabi bilang dalam hadis, kalau kau seorang petani, tidak berbuah pun kau berpahala. Tidak berbuah pun kau berpahala. Kenapa? Kau tanam kan ini daun ini kan menghasilkan oksigen kan, dia kan menghirup karbon dioksida yang kita buang, membuang oksigen yang kita perlukan. Kita Pak, ini nanam durian ini, sedekah kita dari durian ini per detik loh Pak. Setiap dia mengeluarkan karbon dioksida, setiap dia mengambil karbon dioksidanya, dia keluarkan oksigen. Untuk siapa? Untuk kita itulah. Untuk kita. Jadi makanya kata Nabi, petani itu masuk surga. Kenapa? Karena dia berkorban habis-habisan untuk kepentingan orang banyak. Itu nggak banyak yang tahu, loh. Saya juga baru tahu. Itu dia. Coba bayangkan kalau pohon kita habisin semua, ya sulit kita bernapas Pak. Ya, hari dia mengeluarkan oksigen. Maka ayo bertani. Tapi sekali lagi di awal saya bilang bahwa entrepreneur lain juga harus kita support. Jangan pula semua jadi petani. Kan semua orang bekerja sesuai skillnya masing-masing. Tapi kalau bisa di entrepreneur, jangan dijadikan karyawan. Kalau bisa ya, kalau nggak bisa juga mentok-mentok ya. Ya memang harus ada yang jadi karyawan. Mungkin karyawan bisa, saya dulu karyawan di salah satu yang segitiga emas. Saya juga karyawan. Sudirman dulu di Sudirman, pagi gelap pulang gelap gitu. Iya. Nah, memang 4 tahun itu alhamdulillahnya tersadarkan setelah itu oleh salah satu motivator yang ternyata memang jadi karyawan, untungnya adalah kita jadi melihat running perusahaan tuh kayak apa sih, rasanya jadi karyawan apa, ketika jadi bos itu seperti apa. Jadi mungkin teman-teman yang masih karyawan itu ambil ilmunya betul. Jangan lama-lama. Tapi sebelum resign pastikan di mana nanti peran kalian tuh apa sih. Betul. Gitu. Misalnya Ustadz petani nih. Saya petani. Misalnya ada lagi teman-teman yang di broadcasting, boleh. Di fotografi atau saya di konsultan pernikahan dan lain-lain. Tentukan itu, resign dan jadi profesional di bidang itu. Itu lebih bagus. Lebih bagus. Saya sangat dukung anak-anak muda kita itu seperti itu. Saya juga dulu bekerja dengan orang lain, tapi jangan lama-lama. Kita memang mempelajari etika bisnis apa semua kan di situ kita pelajari. Etika. Semua kita pelajari di situ, baru kita bangun kita sendiri. Tadi etika bisnis pun dibahas di Islam saja. Dibahas Pak Islam. Etika bisnis justru sangat detail dalam Islam. Ketika akad kah? Jangan one prestasi, jangan bikin barang yang dijelaskan kemudian dijual beda, jangan menimbun barang, jangan memonopoli barang, jangan monopoli harga, jangan. Islam itu nggak boleh begitu. Dan dalam menentukan harga pun ada ya kalau nggak boleh harga pun harus ditentukan, semua ada. Kalau ini dijalankan, ya Allah, gemah ripah loh Cinawi toto tentrem kertora harjo. Jadi etika bisnis dalam Islam Bang Sani sangat hebat. Sangat. Misalnya gini, Bang Sani memperkenalkan saya ke Bang Panji. Ya. Bang Panji butuh sapi. Oke. Tahun ini ternyata Bang Panji beli ke saya 40 ekor sapi dari tangan Bang Sani.
etika bisnis Islam tahun depan saya telepon Bang Sani. Bang Sani, tolong telepon Bang Panji, masih butuh sapi nggak? Jadi nggak boleh nge-cross. Kalau orang yang tidak punya etika, saya udah punya nomornya Panji kok, ngapain lagi ini Sani? Ini reseller tendang aja. Aja gitu. Oh gitu. Saya telepon Panji langsung, Bang Panji, ada sapi nih 40 ekor, saya kasih korting dah. Itu etika. Saya selalu bilang di sini sama semua nih. Setiap kita punya jalur, jangan pernah hilangkan jalur itu. Karena mungkin dia menafkahi anak istrinya dari situ, Ustaz. Hilang berkahnya usaha kita kalau kita begitu. Berkah kita hilang, Bang. Kita lupa sama jasa orang lain, itu kan nggak etika. Karena kita nggak akan kenal Bang Panji kalau nggak kenal Bang Sani, istilahnya tadi gitu kan. Begitu, ya. Nah, jadi harus jangan hilangkan nih jalur. Nah, di dunia bisnis itu biasa sekali terjadi. Tendang aja nih, tendang ini, tendang. Akhirnya kecurangan semuanya. Iya. Ustaz minta tolong nanti Ustaz menyebarkan ini minimal di MRBJ satu. Supaya semua pengusaha teredukasi, Ustaz. Karena ternyata harus belajar dari basic dulu. Tadi mental tadi yang bawa rezeki. Iya. Tentang rezeki sudah pasti dan memang harus ya Qur'ani itu ya. Nah, kedua hal itu harus tidak bisa dipisahkan, Ustaz. Dan mungkin ini kan Ustaz karena waktu juga ada closing statement mungkin dari Ustaz, pesan-pesan untuk semua pirsawan yang ini rentang umurnya jauh, Ustaz, dari yang muda yang masih unyu-unyu ini sampai yang sudah pensiun ada semua, Ustaz. Jadi mohon pencerahannya. Yang tua juga jangan merasa dirinya tidak layak untuk usaha ya. Jangan. Usiamu boleh tua kan gitu ya. Tulangmu mungkin kelihatan keropos, tapi semangat harus lebih muda daripada anak-anak muda dong. Jangan ya. Saya nggak setuju kalau usaha itu hanya di kalangan anak muda. Maka saya bahkan ingin betul membuat kelas pensiunan itu kita berikan materi-materi entrepreneur. Karena pensiunan itu rata-rata gamang, bingung mau ngapain gitu loh. Kita siap melatih mereka, mendampingi mereka sampai usaha itu running, bahkan purna jualnya pun kita siap. Itu orang tua, karena tadi Abang bilang ada orang tua mungkin yang dengar kita gitu kan. Banyak. Tapi anak muda ya harus lebih semangat ya. Jangan sampai anak muda kalah sama entrepreneurnya. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua bahwa produktivitas dalam Islam itu didukung oleh Al-Quran, didukung oleh Nabi Muhammad SAW. Kita diajarkan oleh agama untuk kreatif, inovatif. Kita diajarkan oleh agama Islam untuk menguasai ekonomi secara menyeluruh, menguasai bukan untuk mempermainkan orang lain ya, menguasai untuk menjaga keadilan, amanah di tengah-tengah bisnis yang sudah penuh dengan kecurangan ini. Mudah-mudahan entrepreneur muda baik dari pesantren Ruhama Al-Fajar akan muncul, juga entrepreneur hebat akan muncul dari Masjid MRBJ dan remaja-remajanya dan jamaah-jamaahnya semuanya. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Bang Sani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Terima kasih Bang Sani Salman atas ilmu yang daging nih ya. Nanti mudah-mudahan ketemu ya. Tadi tuh yang apa? Dalil-dalil terkait terkait dengan entrepreneur ya. Ternyata dalam Islam semuanya komplit, dari etika, dari apalagi sampai bagaimana menentukan bisnis yang mungkin cocok untuk kita tuh apa. Ternyata saya datang ke sini tuh Masya Allah berkahnya. Nanti juga teman-teman bisa lihat ya di video lengkapnya seperti apa pesantren yang saya bisa bilang bahwa ini walk the talk, bahwa Ustaz Salman membuktikan apa yang beliau ucapkan. Dan saya harap semakin banyak pendakwah dan guru-guru, para ustadz atau para alim ulama yang seperti Ustaz Salman ya. Masya Allah. Insya Allah Ustaz Salman ingin memberikan blueprint nanti ya. Insya Allah itu jadi semua. Gitu saja teman-teman. Semoga MRBJ TV ini semakin maju dengan tema-tema yang menarik, dengan tema-tema yang membangun, dan semoga semua masjid di Indonesia jadi masjid yang mandiri. Amin. Semua pesantren menjadi pesantren yang mandiri. Amin. Anak mudanya produktif, kreatif, orang-orang tuanya sehat. Betul. Jiwanya, mentalnya sehat, akidahnya selamat. Itu dia. Dan tetap makmur di hari Tuhan. Gitu aja teman-teman, kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas ilmunya. Semoga sehat selalu Ustaz. Amin. Panjang umur dan berkah. Amin, sehingga semua Indonesia kena virus dari Ustaz. Amin. Gitu teman-teman, terima kasih, sampai ketemu lagi di event-event atau acara-acara MRBJ TV lainnya. Semoga teman-teman hidup berkah semua ya. Amin. Selamat, sehat,
kaya tapi masuk surga. Amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.